Pernahkah kamu merasa seolah-olah kamu melakukan segalanya dengan benar, menulis afirmasi, bermeditasi, menonton video motivasi tentang Law of Attraction, bahkan mencoba membayangkan hidup impianmu setiap malam, tapi tetap saja hidupmu tidak berubah? Kamu berharap sesuatu akan terjadi, bahwa semesta akan mengatur semuanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu bangun di pagi hari dan semuanya masih sama. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa aku salah? Apa atau aku kurang percaya? Atau bahkan lebih ekstrim. Apakah semua ini cuma ilusi yang dijual orang-orang supaya mereka bisa viral? Jika kamu pernah berpikir seperti itu, kamu tidak sendiri. Ribuan orang di luar sana merasakan hal yang sama. Dan inilah alasannya. Kita telah diajari versi setengah matang dari Law of Attraction, versi yang terlalu indah untuk jadi nyata, tapi terlalu kabur untuk bisa diterapkan. Dalam video ini, kita tidak akan membicarakan teori yang membingungkan atau janji-janji palsu. Yang akan kita bahas adalah bagaimana Law of Attraction benar bagi kerja dari sudut pandang energi, psychology, dan tindakan nyata. Dan yang penting, bagaimana kami bisa menggunakannya secara praktis untuk mulai mengubah hidupmu mulai sekarang. Untuk benar-benar memahami Law of Attraction, kita perlu membuang dulu gambaran mistis yang sering menempel pada istilah ini. Law of Attraction bukan tentang menarik keberuntungan ajaib dari alam semesta. Bukan tentang mengharapkan semesta memberikan kejutan tanpa kamu harus bergerak. Pada intinya, Law of Attraction adalah hukum resonansi. Kamu menarik apa yang kamu pancarkan. Bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu yakini dan rasakan secara mendalam. Pikiranmu mungkin berkata, saya ingin sukses. Tapi jika perasaan dominanmu adalah takut gagal, maka yang kamu pancarkan ke dunia adalah energi ketakutan. Dan dunia merespons bukan permintaanmu, tapi frekuensi dominanmu. Energi tidak pernah berbohong. Bahkan jika kamu memaksakan via afirmasi setiap hari, tapi tidak percaya dengan apa yang kamu ucapkan, maka umur situ kan menjadi sinyal campurai ceraduk, dan hasilnya juga akan campur. Mari kita perjelas dengan sebuah analogi sederhana. Bayangkan otakmu seperti sebuah pemancar radio. Frekuensi yang kamu pancarkan ditentukan oleh pikiran dan emosimu yang paling konsisten. Semakin kuat dan stabil frekuensi itu, semakin besar kemungkinan kamu akan menangkap pengalaman yang sesuai. Jika kamu memancarkan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan hal baik, maka mustikis mulai menarik situasi, orang, dan peluang yang sejalan dengan disangsiingin. Tapi jika kamu hidup dalam ketakutan, keraguan, dan kecemasan, maka otakmu secara otomatis akan menyaring pengalaman yang mendukung emosi-emosi itu. Inilah yang disebut dengan Reticular Activating System atau RAS. RAS bagian dari pusat otak yang bertugas memfilter informasi dari dunia luar sesuai dengan apa yang dianggap penting oleh pikiran bawah sadarmu. Jadi, jika kamu terus fokus pada kekurangan, maka RAS akan menyorot bahwa memang memenuhi kekurangan. Tapi jika fokus pada kemungkinan dan peluang, otakmu akan mulai melihat di tempat yang sebenarnya kami abaikan. Tapi sekarang, mari kita bicara tentang kenapa banyak orang merasa Law of Attraction tidak bekerja. Ini adalah bagian yang
paling sering disalahpahami. Ada 3 kesalahan yang hampir selalu terjadi. Yang pertama adalah terlalu fokus pada keinginan, bukan pada perasaan yang mendasarinya. Contohnya, seseorang ingin uang, tapi dia datang dari tempat kekurangan dia merasa tertekan, takut, dan frustrasi. Maka, walaupun dia mengatakan, saya ingin niatikan uang, yang unik sebenarnya dia pancarkan adalah ketakutan akan kekurangan. Yang kedua, mereka berharap itu hasil besar tanpa tindakan nyata. Law of attraction bukan ingin ganti di kerjaan keras, namun dia hanya mempercepat hasil ketika kamu sudah betul bergerak. Dan kesalahan itu adalah wajdi emosi tidak selaras. Pikiran mengatakan A, tapi hati merasa B. In menciptakan konflik dalam diri, dan dunia luar pun mencerminkan konflik tersebut. Sehingga, bukan keinginan yang datang, tapi justru lebih banyak kebingungan. Jadi, bagaimana caranya agar kamu bisa mulai menggunakan Law of Attraction dengan cara yang benar dan efektif? Ada 3 langkah praktis yang bisa kamu mulai hari ini. Pertama, liti kejelasan niatmu. Jangan hanya baca menuliskan saya ingin rumah biar. Tapi tuliskan di kenapa kamu menginginkannya dan bagaimana rasanya jika kamu sudah memilikinya. Emosi adalah bahan bakar dari manifestasi. Tanpa emosi yang tepat, niat hanyalah dekat kosong. Kedua, biasakan visualisasi aktif selama 9 menit setiap pagi. Bayangkan dirimu sedang hidup dalam versi terbaik yang kamu inginkan. Rasakan seolah-olah kamu sudah memilikinya. Rasakan kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur yang datang dari sana. Dan yang ketiga, ambil tindakan kecil setiap hari yang sesuai dengan niat itu. Ingin tubuh sehat? Mulailah dengan jalan 15 menit. Ingin bisnis sukses? Kirim 1 email hari ini. Tindakan adalah cara kita memberitahu semesta bahwa kita serius. Untuk membuat semua ini terasa lebih nyata, izinkan aku menceritakan sebuah kisah nyata. Namanya Rina, seorang perempuan berusia 27 tahun yang ingin bekerja di bidang kreatif. Selama 2 tahun, dia mencoba visualisasi, afirmasi, meditasi, tapi tidak ada yang berubah. Dia masih terjebak di pekerjaan yang tidak disukainya. Sampai suatu hari dia menyadari bahwa selama selama ini dia membayangkan tapi tidak anak pernah bertindak. Dia mulai kecil, membuat portofolio sederhana, mengunggah karyanya ke media sosial, menghubungi beberapa temani 5 dalam 3 bulan mendapat tawaran freelance pertama. Dalam 6 bulan, dia bisa keluar dari pekerjaannya. Perubahan tidak terjadi dalam sehari, tapi ketika dia mengubah cara dia berpikir, emosi, diet, dan tindakannya, realitas mulai ikut berubah. Dan mungkin kamu juga sekerja bisa mulai dari tempat yang samain hari ini kamu mungkin hidup stagnan. Tapi stagnasi bukan akhir, itu hanya sinyal bahwa kamu butuh mengubah arah. Dan sekarang kamu tahu bahwa Law of Attraction bukan soal keajaiban instan. Ini adalah tentang menciptakan sinyal internal yang kuat dan konsisten, dan
mengizinkan dunia luar meresponsnya. Usahain kamu perlu menjadi sempurna untuk memulai. Kim hanya perlu mulai dari versi dirimu hari ini dengan kesadaran baru, niat yang jelas, dan tindakan yang selaras. Itu saja sudah cukup untuk mengubah arah hidupmu secara pakia. Perlahan tapi pasti. Jadi kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like. Ditinggalkan komentar tentang pengalamanmu dengan Law of Attraction, dan subscribe untuk konten lain seputar mindset, energi, dan pengembangan diri. Bagikan juga video ini ke temanmu yang mungkin sedang merasa stuck dan butuh panduan yang masuk akal, bukan janji kosong. Dan sekarang, aku ingin menutup video ini dengan sebuah latihan singkat. Tarik napas dalam dan hembuskan kesan perlahan. Tutup mata sejenak. Dan bayangkan, kamu bangun di pagi hari. Hari ini adalah hari saya idealmu. Kamu berada di tempat yang dikelilingi orang yang membuat ingin merasa dicintai, dihargai, dan melakukan berkarya yang kamu sukai. Kamu lihat, dan damai. Rasakan semua itu yang terjadi sekarang. Karena semakin sering kamu merasakan versi terbaik dari hidupmu, semakin cepat hidupmu bergerak ke arah itu. Tidak ada hal ajaib di sini. Hanya kamu yang memilih untuk selaras dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Hari demi hari, napas demi napas, sekaranglah saatnya.